My Lord Duke. Where the fear is gone. Film Dune disutradarai oleh Denis Villeneuve. Film ini merupakan adaptasi dari novel science fiction karya Frank Herbert berjudul sama. Novel yang digadang-gadang menjadi inspirasi banyak film bertema sci-fi, termasuk universe Star Wars buatan George Lucas. Film Dune bercerita tentang Paul Atreides, seorang anak dari sebuah keluarga bangsawan, House Atreides. Dipercaya untuk mengamankan aset paling vital dan paling berharga di seluruh galaksi, ia bersama House Atreides diharuskan melakukan perjalanan ke planet paling berbahaya. Sejalan dengan konflik yang terjadi, ia menemukan sesuatu melebihi pengertiannya terhadap planet paling berbahaya tersebut, juga perannya terhadap keberlangsungan seluruh galaksi. Sebagai seseorang yang gak tahu novelnya kayak apa dan hanya mengandalkan nama Denis Villeneuve di balik filmnya, harapan saya sebelum menonton film ini sebenarnya cuma satu. Filmnya tidak sebegitu ngantuknya seperti film Denis Villeneuve sebelumnya, Blade Runner 2049. Secinta-cintanya saya terhadap film Blade Runner 2049, gak bisa dipungkiri memang, hanya yang punya niatan lebih yang bisa bertahan mengikuti filmnya sampai akhir. Saya masih ingat dulu ketika menonton film Blade Runner 2049 di bioskop, banyak general audience atau penonton awam yang walk out sepanjang durasi filmnya. Ataupun kalaupun ada yang bertahan hingga akhir film, penonton tersebut tertidur. Film Blade Runner 2049 memang bukan untuk semua orang. Tapi setelah menengok durasi film Dune ini yang lebih pendek dari film Blade Runner 2049, rasa optimis saya mulai muncul. Film Dune ini juga bukan merupakan sequel dari film Dune yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita bisa langsung nonton aja filmnya tanpa perlu menonton film-film sebelumnya. Ditambah lagi tema filmnya yang saya rasa lebih friendly terhadap general audience. Membuat saya makin optimis filmnya bisa dinikmati oleh semua orang dan gak bikin penonton walk out atau tertidur ketika nonton filmnya. Dan ya, menurut saya film Dune ini lebih bisa diterima oleh general audience dibanding film Blade Runner 2049. Gak bikin ngantuk-ngantuk amat lah. Tidak ada yang walk out ketika menonton filmnya, ataupun yang sampai tertidur. Setidaknya di tempat saya biasa nonton, di tempat yang sama ketika saya nonton Blade Runner 2049. Banyak hal-hal yang membuat film Dune ini lebih mudah diterima oleh general audience. Yang paling utama tentunya genre filmnya sci-fi perang luar angkasa. Elemen cerita yang lebih familiar seperti referensi dunia Star Wars membuat film Dune ini lebih connect ke penonton. Yang sudah saya singgung di awal, kemiripan universe Star Wars dengan universe Dune ini sangat terasa. Terlepas dari siapa yang menginspirasi siapa, elemen cerita yang sudah familiar ini membuat film Dune lebih mudah diikuti dan dinikmati. Tapi filmnya juga punya elemen cerita yang membedakan antara keduanya. Yang saya pribadi saya sangat suka. Nanti saya bahas di spoiler ya. Hal lain juga yang bikin film Dune ini nggak sengantuk Blade Runner 2049 adalah cukup banyaknya hal exciting sepanjang durasi filmnya. Lebih banyak action sequence, lebih banyak hal-hal skeptical yang bikin tensi penonton terjaga. Perang luar angkasanya adalah. Jadi dari sekian banyaknya eksposisi juga elemen cerita tentang universe Dune ini, kita diberikan waktu untuk gak mikir dan menikmati hal-hal skeptical. Elemen cerita yang lebih familiar dan sekuen-sekuen skeptikal ini, saya rasa yang bikin film Dune ini lebih friendly untuk general audience dan gak bikin ngantuk-ngantuk amat lah. Tapi tentu saja ini cuma pendapat dan pengamatan saya saja di tempat biasa saya nonton. Di tempat lain atau di tempat teman-teman nonton filmnya pasti bisa saja berbeda. Pasti ada aja yang walk out atau tertidur ketika menonton filmnya. Karena ciri khas dari Denis Villeneuve di mana pacing filmnya yang lambat masih terasa di film Dune ini. Juga banyaknya elemen cerita ditambah eksposisi yang berjibun bisa bikin penonton kehilangan fokus lalu bilang filmnya boring atau membosankan. Saya nggak akan terkejut kalau banyak general audience yang bilang film Dune ini film apa sih, nggak jelas amat gitu. Karena terlepas dari pendapat saya di mana filmnya lebih friendly dibandingkan Blade Runner 2049, tetap saja filmnya tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Satu faktor yang membuat perbedaan adalah seperempat awal film ini. I really love Dune. Saya benar-benar jatuh cinta terhadap film Dune ini. Seperempat awal film ini sudah bisa bikin saya jatuh cinta terhadap filmnya. Saya jatuh cinta terhadap dunia yang diciptakan oleh Denis Villeneuve. Banyak hal-hal baru yang belum saya pernah lihat dari film-film sci-fi yang lain. Set lokasinya, desain dari pesawat-pesawatnya, visual efeknya, juga sinematografinya. Denis Villeneuve tetap komit untuk menghadirkan visual yang striking atau menarik perhatian mata. Meskipun ia nggak duet dengan Roger Deakins seperti di film Blade Runner 2049, tapi duetnya dengan Greig Fraser juga oke di film ini. Sinematografi yang sangat-sangat sinematik dari Greig Fraser ditambah visual efek yang on point, lalu dikombinasikan dengan scoring musik dari Hans Zimmer adalah sebuah kesempurnaan. Yes, musik dari Hans Zimmer tetap berisik, tapi menurut saya sangat cocok dengan tone yang mau dihadirkan di film ini.
I really love world building dari film ini. Saya sangat-sangat suka dengan pembangunan dunia dari universe Dune ini. Tidak hanya pembangunan dunianya saja yang membuat saya jatuh cinta, tapi elemen cerita filmnya juga bisa bikin saya makin jatuh cinta terhadap filmnya. Yes, memang perlu waktu buat kita masuk ke inti permasalahan filmnya. Eksposisi di mana-mana menghajar kita sejak awal film. Tapi setelah kita lulus dari seperempat awal cerita film ini dan memetakan inti permasalahannya, kita tinggal nikmati saja dunia dan cerita dari film Dune ini. Oh, jadi ceritanya tentang ini, konfliknya tentang ini, dunianya seperti ini. Oke. Setelah teman-teman mengerti akan hal itu, teman-teman tinggal nikmati aja pertengahan hingga akhir film ini. Just enjoy the ride. Tapi kalau teman-teman tidak masuk atau tidak mengerti, bahkan tidak menyukai hal-hal di seperempat awal film ini, pertengahan hingga akhir film tidak akan terasa lebih baik buat teman-teman. Eksposisi cerita yang bisa dipertanyakan, elemen cerita yang bisa langsung gitu aja, tanpa kita tahu sebelumnya masuk akal nggak di universe Dune ini, akan menghajar kita dari pertengahan hingga akhir film. Seperempat awal film ini sangat berpengaruh menurut saya. Jika seperempat awal film ini tidak berhasil menghook teman-teman, maka pertengahan hingga akhir film pun teman-teman pasti bilang, ini film opo, kok nggak jelas banget gitu. Dan saya yakin banyak juga general audience yang berpendapat seperti ini. Dan bukan salah mereka juga, it's okay. Lagi-lagi, seperti Blade Runner 2049, film Dune ini bukan untuk semua orang. Masuk ke spoiler, yang berhasil menghook saya mulai dari seperempat awal film ini selain pembangunan dunianya adalah elemen cerita yang saya sangat suka dan belum saya pernah lihat di film sci-fi yang lain. Salah satunya plot perebutan tahta yang sangat terasa di film ini. Game of Thrones-nya sangat terasa di film ini. Konflik antara House Atreides dengan musuhnya itu, kalau nggak salah House Harkonnen, itu terasa banget. Konflik politiknya juga sangat terasa, di mana house-house yang lain juga punya agendanya tersendiri. Kayak house-nya Bene Gesserit dengan pengkhianatannya, house yang ada di planet Arrakis yang memuja si cacing itu, dan juga house-house yang lain. Bermacam-macam house atau klan ini yang punya agenda-agenda tersendiri, saya sangat amat suka. Benar kata orang-orang, film Dune ini kayak Game of Thrones, tapi di luar angkasa. Filmnya juga berulang kali menegaskan stake yang ada di universe-nya ini. Saya nggak tahu itu berapa kali kata spice atau rempah disebut di filmnya. Tapi beneran, ini sangat membantu penonton awam untuk mengerti stake di filmnya. Jadi yang mereka ributin tuh sumber daya si rempah ini. Setiap strategi yang dilakukan house-house di film ini, pada akhirnya buat merebutin sumber daya si rempah ini. Simpel sebenarnya konfliknya, cuma perebutan rempah antar klan aja. Karena saya sangat suka dengan tema-tema politik seperti ini, seperempat awal film ini sudah berhasil menghook saya. I'm already sold. Hal lain juga yang berhasil menghook saya di elemen cerita adalah plot time travel. Yang dari awal film sudah ditis bahwa si Paul Atreides ini bisa melihat masa depan lewat mimpinya, itu menarik banget sih menurut saya. Belum pernah saya lihat elemen cerita seperti ini di film sci-fi yang lain. Saya nggak nyangka loh, time travel kok bisa masuk di cerita sci-fi luar angkasa. Menarik banget emang universe Dune ini. Plot ini juga membantu kita tetap terjaga untuk mengikuti perjalanan karakter Paul Atreides. Saya terus menebak-nebak apa yang selanjutnya terjadi. Apa sama dengan mimpi yang dilihat si Paul ini? Menebak-nebak cerita film lewat subplot ini adalah hal menarik lain yang berhasil menghook saya di seperempat awal film ini. Dan yes, mungkin payoff dari subplot ini belum terjawab, karena ini baru part pertama dari universe-nya Dune. Hingga akhir film pun subplot tentang mimpi si Paul Atreides ini masih menimbulkan misteri. Tapi di saat yang sama juga, hal ini yang membuat saya menantikan sequelnya. Menyinggung spoiler dalam hal world building atau pembangunan dunianya, banyak desain dari planet atau pesawat luar angkasanya yang belum saya pernah lihat juga yang berhasil menghook saya. Pesawat capung, love that. Pesawat batu, love that. Kendaraan buat ngambil sumber daya rempah, love that. Pokoknya banyaklah desain yang saya suka dari universe Dune ini. Pada akhirnya, 3 hal ini berhasil menghook saya di seperempat awal film dan bikin saya jatuh cinta terhadap film Dune ini. World building, plot Game of Thrones, dan subplot vision atau mimpi dari karakter Paul Atreides. Jika teman-teman bisa menerima dan menikmati hal-hal ini, teman-teman akan menikmati pertengahan hingga akhir film ini tanpa perlu berpikir lagi. Tapi jika tidak, it's okay. Teman-teman masih bisa menikmati action sequence, juga hal-hal skeptikal di film ini. Ataupun teman-teman bisa lebih connect terhadap karakter yang berjibun di film ini, yang diperankan oleh aktor-aktornya dengan sangat baik. Saya nggak bakalan bahas banyak tentang cast di film ini, karena semua castnya tampil sangat solid. Saya suka semua karakter yang dihadirkan di film Dune ini. Semua karakternya menarik dengan penampilan
yang berbeda-beda, juga background karakter yang berbeda-beda. Tapi yang pasti menurut saya, motivasi dari karakter-karakternya sangat mudah dipahami berkat pembagian house-house yang punya agenda itu tersendiri. Sangat mudah membedakan satu karakter dengan yang lainnya. Ya, intinya untuk masalah cast, perfect lah menurut saya. Sedikit kekurangan minor dari film ini adalah adegan berantemnya. Ya, adegan hand-to-hand combat di film ini adalah hal terlemah di filmnya. Sekedar bisa diterima aja tanpa effort yang lebih, terutama di adegan fighting di akhir. Tapi ya, saya sudah terlanjur jatuh cinta terhadap dunianya sejak awal film. Jadi kekurangan ini bisa saya maafkan lah. Film Dune ini menurut saya lebih bisa diterima oleh general audience dibanding film Denis Villeneuve sebelumnya, Blade Runner 2049. Durasi lebih friendly, elemen cerita yang lebih familiar, juga beberapa action sequence yang lebih exciting membuat filmnya nggak sengantuk Blade Runner 2049. Tapi meskipun begitu, Denis Villeneuve tetap komit memberikan film yang sangat eye-striking dan juga sinematik. Sinematografi yang megah, visual yang memanjakan mata, dikombinasikan dengan scoring dari Hans Zimmer adalah kesempurnaan dari world building di film ini. Seperempat awal film ini sudah bisa membuat saya jatuh cinta terhadap dunia yang diciptakan Denis Villeneuve. Film Dune saya kasih nilai A. Oke teman-teman, itulah review seadanya untuk film Dune. Seperti biasa, kalau ada poin-poin atau pendapat-pendapat lain yang mau ditambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like juga di videonya, dan jika berkenan, subscribe juga channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di review film yang lainnya. Nama saya Ade, hatur nuhun.